Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin khususan Maulana Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab السيد عبد الله الحضرمي ابن عمر والشيخ الفاضل الشيخ محمد نواوي ثم إلى حضرة مشايخنا خصوصا شيخنا ومربي روحنا كي الحاج ميمون زبير وكي الحاج جنيد أناس كي الحاج عبد الرحيم أحمد كي الحاج فقيه إمام والحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kalau pada pertemuan yang lalu bahasan tentang air yang kurang dari 2 kolam, lalu kejatuhan najis, maka meski tidak berubah sifat-sifatnya, air tersebut menjadi najis. Lalu bagaimana cara untuk mensucikan air yang terkena najis tadi? Caranya bisa dengan ditambahin, kira-kira kalau sudah mencapai 2 kolam maka akan menjadi suci. Nah, dengan ditambahin, maka air yang tadi najis ketika ditambahin air yang kurang dari 2 kolam kemudian najis, supaya menjadi suci airnya ditambahin lagi, sekiranya mencapai 2 kolam maka akan menjadi suci. Sekarang wa mata laqat, wa mata lan ing dalem sumangsane, atau ada yang maknai wa mata lan ing dalem kapan. Laqat nemoni, laqat mengenai, ketika mengenai apa? Ketika wa mata laqat lan ing dalem kapan laqat nemoni opo an najasatu piro-piro najis. Opo an najasatu piro-piro najis. Al-madhkuratu kang wis disebutaken. Al-madhkuratu kang wis disebutkan. Ketika najis-najis, jenis najis yang sudah diterangkan terdahulu, lalu nyemplung, lalu mengenai, lalu menjatuhi ma'i'an ing benda kang cair, ma'i'an ing benda kang cair, benda yang bersifat cair.
ghairal ma'i kang seliyane banyu, ma'ian ing benda kang cair, ghairal ma'i kang seliyane banyu. Tanad jasa, ketika ada benda cair, katakanlah minyak atau sayur, nyayur asem, atau misalkan air susu, kecemplungan najis, tiba-tiba ada cicak, ada orang pipis, buang air kecil, nyiprat, mercik ke benda tadi, sayur asem, lalu atau ke minyak. Bagaimana hukum minyak tadi? Bagaimana hukum sayur asemnya? Tanajjasa mangka dadi najis. Tanajjasa mangka dadi najis. Opo ma'i', opo benda kang cair mau. Tanajjasa mangka dadi najis opo benda kang cair. Benda yang cair tadi menjadi najis bimulaqatiha kelawan sebab kecemplungan najasat, terkena najasat. Bimulaqatiha kelawan sebab kecemplungan atau terkena najasat tadi. Maka benda cair yang tadi, minyak sayur, atau sayur asem, atau air susu, kena percikan pipis, air seni, maka otomatis air susunya menjadi najis, minyaknya menjadi najis, sayur asemnya menjadi tambah asem, menjadi najis. Qalilan au kathiran, qalilan baik pula, qalilan pada uga, qalilan baik itu sedikit, au kathiran atau akeh. Qalilan baik itu sedikit, au kathiran atau banyak. Najisnya sedikit, enggak cuman mercik-mercik dikit-dikit. Apalagi au kathiran banyak. Taghayyaro baik itu berubah opo al-ma'i', itu benda kang cair. Taghayyaro baik itu berubah opo al-ma'i' au lam yataghayyar atawa ora berubah opo al-ma'i'. Qalilan hale setitik au kathiran atawa akeh. Baik najis yang mengenainya itu sedikit atau banyak. Taghayyaro hale rubah opo al-ma'i' au lam yataghayyar atawa ora rubah opo al-ma'i'. Minyaknya misalkan sebab kecemplungan tai cicak akhirnya jadi berubah, jadi hitam misalkan. Ataupun enggak, kelihatannya ya sama. Ini tentu tai cicak yang cair lalu nyampur. Beda kalau misalkan tai cicak yang kering yang sekiranya tidak nyampur bisa diambil. Tapi kalau yang cair sama-sama cairnya, benda yang terkena najisnya cair, najisnya najis cair langsung nyampur, ya susah menghilangkannya.
ya sudah, akhirnya najis semua. Jadi taghayyaro hale berubah opo al-mai' au lam yataghayyar atau ora berubah opo al-mai'. Terus bagaimana cara mensucikannya? Bisa tidak? Walayat hurulan ora bisa suci opo al-mai' walayat huru lan ora bisa suci opo al-mai' qattu sama sekali. Dan nggak bisa disucikan. Kalau udah nyampur ya gimana? Dibasuh misalkan diguyur air yang nggak bisa. Ada orang mau lagi bikin agar-agar, agar-agar itu kan baru membeku kalau sudah dingin. Masih panas, tiba-tiba dari atas kecemplungan tai cicak yang cair. Pluk. Wah, udah nyampur, ya sudah. Najis semua, nggak bisa dibasuh, nggak bisa diapa-apain. Walayat hurulan orang bisa suci opo al-ma'i qattu sama sekali. Aila bil ghusli wala bil ghairi. Baik dibasuh ataupun dengan yang cara yang lain tidak bisa, sudah najis. Nah, di sini ada penjelasan bahwa najis ditinjau dari sisi apakah dimaaf atau tidak, itu ada 4. Pertama, ma yu'fa anhu fil ma'i dunat thawb. Najis yang dimaaf kalau mengenai air yang sedikit, tapi tidak dimaaf, tidak ditolerir. Jadi dimaaf di sini itu ditolerir, Pak. Najis yang ditolerir kalau mengenai air yang sedikit, namun tidak ditolerir kalau mengenai pakaian. Contohnya apa? Kaman fadid toiri. Manfaat itu apa? Manfaat itu jalan keluar kotoran. Jalan keluar kotoran, mohon maaf. Dubur tuh. Duburnya burung. Duburnya burung. Jadi misalkan kita lagi nyiapin air 1 ember buat nyuci. Air 1 ember mau buat nyuci. Tiba-tiba ada burung terbang masuk. Nggak taunya dia nyemplung ke air yang 1 ember tadi. Kan yang namanya burung tuh nggak pernah cebok. Artinya duburnya dia secara hukum najis, membawa najis. Tapi najisnya ataupun najisnya duburnya burung tadi ditolerir ketika mengenai air yang sedikit. Tapi ketika mengenai pakaian nggak ditolerir. Artinya misalkan apa namanya? Misalkan di situ ada pakaian yang basah, kemudian kena burung sehingga mungkin duburnya mengenai pakaian itu nggak ditolerir. Yang kedua, wa maitatin la nafsalaha sa'ilatun. Bangkai hewan dari jenis hewan yang tidak ada darah mengalir. Kita tahu bahwa sepakat yang namanya bangkai itu najis.
bangkai apapun kecuali bangkai manusia ya, dan bangkai belalang itu baru nggak najis. Bangkai hewan apapun itu termasuk semut sekalipun itu najis. Tapi berhubung semut ataupun lalat itu kan dari jenis hewan yang tidak ada darah mengalir di dalamnya kan. Tidak ada peredaran darah. Yang tidak ada peredaran darah dalam tubuhnya kan. Yang semut, lalat itu kan tidak ada peredaran darah. Ya, tidak ada peredaran darah yang kelihatan. Semut, lalat, kalau nyamuk kelihatan ya. Nyamuk juga aslinya termasuk kayak semut, kecuali nyamuknya habis ngisep darahnya orang, Mbak. Nah, misalkan ya sering pasti ini yang kita alami, kita lagi nyediain air minum, teh kah, kopi kah, ada teh, kopi ataupun air putih sekalipun, tiba-tiba ada lalat, mati, atau semut, kan najis, harusnya najis, karena bagaimanapun mati bangkai, maka kopinya menjadi najis, maka tehnya menjadi najis. Tapi berhubung lalat, semut itu jenis hewan yang tidak ada peredaran darahnya, maka ketika mengenai air yang sedikit ditolerir. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Dan semutnya tinggal dibuangin aja, diminum kopinya. Lalatnya diambil aja, udah diminum kopinya. Ya. Kecuali kalau lalat kan, karena yang namanya lalat itu satu kakinya membawa penyakit, satu kakinya membawa obatnya, penawarnya. Makanya kalau lalat nyemplung itu jangan langsung diambil, selupin dulu supaya penawarnya itu berfungsi. Sudah diambil saja lalatnya, diminum kopinya. Wa maitatin la nafsalaha sailatun. Jadi bangkai hewan yang dari jenis tidak ada peredaran darah di dalam tubuhnya. Kalau mengenai air yang sedikit itu ditolerir. Tapi kalau mengenai pakaian, ya ini susah ini. Ya mudah-mudahan diterimalah insya Allah. Misalkan kita sholat, kemudian di sakunya ada semut yang udah mati, ya ini kan kita nggak bisa menghindarkan yang namanya semut. Ini kalau menurut pendapat ini tuh tidak ditolerir, najis. Ya. Yang kedua, jenis najis yang ditolerir ketika mengenai pakaian, tapi tidak ditolerir kalau mengenai air yang sedikit. Contohnya apa? Kaqalilid dam, kayak darah yang sedikit. Darah. Sering mungkin kita lagi sholat, garuk-garuk, sampai lecet, keluar darah. Kalau sedikit, nggak apa-apa, ditolerir. Sholatnya tetap sah. Ya kan itu darah najis. Iya, tapi najis yang ditolerir. Tapi darah yang sedikit, kalau mengenai air, nggak ditolerir. Airnya tetap najis. Jadi yang pertama ditolerir kalau nyemplung di air yang sedikit, tapi tidak ditolerir ketika mengenai pakaian. Yang kedua, ditolerir ketika mengenai pakaian, tidak ditolerir ketika mengenai air yang sedikit. Ya, ini itu tadi apa? Yang kedua itu contohnya darah yang sedikit, tapi catatannya ya, bukan darah yang banyak. Darah yang banyak contohnya misalkan bisulan. Ada orang sholat bisulnya meletus, darah banyak, ya najis kalau itu darah banyak. Tapi kalau sedikit, ya nisbatnya kita garuk-garuk sampai lecet, kemudian ada darahnya. Harusnya najis, harusnya nggak sah. Tapi berhubung ditolerir, maka tidak apa-apa.
tidak najis. Artinya najis yang dimaaf, najis yang ditolerir. Tentu darah yang bukan darahnya binatang mughalladhah. Yang ketiga adalah ma yu'fa anhu mutlaqan. Najis yang kedua-duanya ditolerir. Mengenai air yang sedikit juga ditolerir, mengenai baju orang yang sholat, baju yang digunakan untuk sholat juga ditolerir. Jadi dua-duanya ditolerir. Najis apa? Ya, najis ma la yudrikuhu torful mu'tadil. Jadi najis yang tidak kelihatan oleh mata normal biasa. Najis yang tidak kelihatan oleh mata biasa, mata normal. Kayak apa? Misalkan percikan, contohnya di sini adalah kanuk toti baulin. Ya, kanuk toti baulin, wama ya'liku birijlih dzubab. Kayak apa namanya? Beberapa percikan-percikan air pipis. Ya, kita silakan pipis, ya, cur. Kan ada percikan yang kelihatan, kadang ada yang petik-petik yang nggak kelihatan oleh mata. Kita nggak bisa menghindar itu. Ketika percikan-percikan yang tidak kelihatan oleh mata, tiba-tiba percikan tadi mengenai air sedikit, atau percikannya mengenai sarung kita, mengenai celana kita, mengenai baju kita, maka itu ditolerir. Baik ketika mengenai pakaian maupun ketika nyemplung mengenai air yang sedikit. Yang keempat adalah ma la yu'fa anhu, yang tidak ditolerir sama sekali. Mengenai air yang sedikit juga tidak ditolerir, mengenai baju juga tidak ditolerir. Ya, seperti air kencing yang banyak gitu ya, air kencing, kotoran yang kelihatan. Itu dari segi ditinjau dari apakah najis tersebut ditolerir atau tidak. Asani utawi kang kaping loro. Asani utawi kang kaping loro iku toharotun. Kemarin itu syarat-syarat sholat ya. Pertama, sucinya baju, pakaian, tempat sholat dari najis. Yang kedua, asani utai kang kaping loro. Yang kedua, iku toharotun, iku suci. Suci bil wudu'i kelawan wudu. Kedua, syarat sholat itu dia dalam keadaan punya wudu lah, gampangnya ngomong gitu. Dia dalam keadaan suci, tidak sedang berhadas. Bil wudu'i kelawan wudu wal ghusli lan mandi. Ya, tentu dalam keadaan dia tidak menyandang hadas besar. Kalau menyandang hadas besar ya harus mandi. Menyandang hadas kecil ya harus wudu. Jadi artinya toharotun bil wudu'i wal ghusli itu adalah dia suci dari hadas kecil dan dari hadas besar. Amal wudu'u anapun utawi wudu. Amal wudu'u anapun utawi wudu. Fafuruduhu mangka iku utawi piro-piro fardu wudu. Amal wudu wanapun utawi wudu. Fafuruduhu mangka iku utawi piro-piro fardune wudu. Mangka iku utawi piro-piro fardune wudu iku sittatun ana 6. Adapun berwudu fardunya ada 6. Apa? Al-awwalu utawi kang pertama. Al-awwalu utawi kang pertama iku niyatut toharoti. Iku niyatut toharoti, niat sesuci. Niat sesuci
lissolati krana sholat. Iku niyatut toharoti, niat sesuci lissolati krana sholat. Jadi pertama rukun atau fardu wudu adalah niat berwudu. Niat apa? Niat karena akan melaksanakan sholat. Nawaitul wudu'a lit toharoti bis sholat. Saya niat berwudu karena bersuci supaya bisa melaksanakan sholat. Atau kalau biasa kita niatnya itu ini, awraf'il hadathi atau niat ngilangaken hadas. Saya niat bersuci, saya niat berwudu karena untuk menghilangkan hadas kecil. Au nahwihima atau seumpamane niyatut toharoh wa niyatu raf'il hadas. Au nahwihima atau niat atau seumpamane niyatut toharoti au niyatu raf'il hadati. Atau seumpamanya ya, boleh. Seperti misalkan nawaitul wudu'a listibahatis sholati. Saya niat berwudu supaya diperbolehkan sholat. Boleh. Jadi kalau umumnya yang kita hafal itu, saya niat berwudu karena menghilangkan hadas kecil. Nah, niatnya bisa dengan niat model lain kayak tadi. Saya niat berwudu karena bersuci untuk sholat. Atau saya niat berwudu supaya diperbolehkan melaksanakan sholat. Fardu karena Allah Ta'ala. Boleh? Boleh. Di mana niatnya itu? Bil qalbi ing dalam hati. Bil qalbi ing dalam hati ma'a awwali ghaslil wajhi. Ma'a awwali ghaslil wajhi sertane permulaan basuh wajah. Ma'a awwali ghaslil wajhi sertane permulaan basuh wajah. Jadi niat berwudu dan niat apapun itu dilakukannya di dalam hati. Pelafazan, pengucapan itu sekedar sunnah. Dalam hal berwudu, niat dilakukan pada saat pertama kali membasuh wajah. Ketika pure, disitulah niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Atau nawaitul wudu'a li listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Jadi niat itu pada saat membasuh muka. Pertama kali, basuhan pertama kali muka. Basuhan pertama kali muka. Itu niat di situ. Bukan pada saat mencuci tangan. Ini banyak yang salah ataupun kurang tepat ya, banyak yang kurang tepat. Yang tepat adalah pada saat membasuh basuhan pertama kali ya, basuhan muka pertama kali. Nawaitul wudu'a ketika tangan, kemudian baru berkumur, itu belum karena itu sunnah. Nah, kapan niat? Basuhan pertama kali muka. Nah, di hati saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Al-Thani, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya. Amin. Saya cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.